Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita dengarkan testimoni dari upline saya, namanya Bapak April Tabrani, Bang Kimol. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Kim Siti. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih panjang umur, serta diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka melalui Zoom online yang semoga acara hari ini bisa menjadi sebab terbukanya pintu rezeki kita dari yang kurang baik menjadi baik dan dari yang sudah baik menjadi jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman semua yang baru pertama kali hadir, kenalkan saya Aprial. Latar belakang saya dulunya saya cuma naik bus saja, ya. Oh iya, panggilan keren ya. Panggilan tenarnya saya biasa dipanggil Bang Kimol ya, karena kebetulan saya anak Betawi ya, biasa dipanggilnya Bang gitu. Latar belakang saya dulunya saya cuma kenek Kampung Melayu Grogol. Jadi kalau ada orang Jakarta yang usianya seusia saya gitu ya dan lebih dari usia saya, pasti kalau sering lewat Salemba, Selipi, Sudirman, nah itu sering naik trayek itu ya. Jurusan 213 Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa saya kenek? Jawaban saya gampang, karena bapak saya supir ya. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kejadian di saya. Tapi saya punya tekad, saya boleh lahir dalam keadaan miskin, tapi kemiskinan hanya boleh sampai di saya, tidak boleh di generasi anak-anak saya. Jadi setelah saya punya anak dan saya tidak boleh melanjutkan generasi yang miskin. Itu tekad saya. Sampai akhirnya saya berpikir gimana caranya buat orang seperti saya yang tidak punya latar belakang bisnis, yang tidak punya pengalaman, tidak punya wawasan, tidak punya modal, tidak punya teman yang banyak, tetapi bisa sukses gitu. Dan setelah saya melihat konsep bisnis 3i yang begitu sederhana, di mana bisnis ini sangat pas kalau boleh dibilang buat orang seperti saya, gagal balik modal. Jadi andai-andai misalkan saya gagal pun uang saya balik. Dan ya kalau sukses, wah jangan ditanya, luar biasa gitu. Semua tercapai impian saya. Akhirnya Januari 2014, pada saat pertama kali saya berkenalan dengan bisnis ini, saya memutuskan untuk bergabung. Dan kondisi saya waktu itu single parent, Bapak Ibu. Jadi saya hanya punya putri, 2 orang putri. Saya tinggal bersama mereka di sebuah kontrakan. Jadi saya jadi bapaknya anak saya, jadi ibunya anak saya selama 3,5 tahun. Jadi susah sekali nyari istri kalau nggak punya uang ternyata ya. Nah, jadi untuk bergabung di bisnis ini, karena saya sudah punya tekad, punya hasrat, punya mimpi, ya akhirnya nekat muncul. Saya gadaikan motor saya untuk gabung di bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, akhirnya saya bergabung, saya gadein motor, saya buat nabung. Toh nggak ada orang bangkrut gara-gara nabung, pikir saya gitu. Dan kemudian saya mulai bisnis ini dari lingkaran terdekat, di lingkungan terminal saya. Ada banyak reaksi, ada orang mau, ada orang nolak, banyak deh. Yang nolak juga banyak, tapi alhamdulillah yang mau juga banyak. Akhirnya di bulan pertama, saya sudah bisa punya bonus 2 juta rupiah, Bapak Ibu. Dan buat saya ini besar, karena bukan bisnis jualan, tapi saya cuma nabung doang. Waktu itu juga preminya 350.000, ya belum ada pilihan 500.000. Dan saya nabung 350.000, bulan pertama saya terima 2 juta. Jadi buat saya ini cukup besar. Dan akhirnya bulan kedua saya jalankan lagi. Bulan kedua saya naik bonus saya menjadi 5 juta rupiah. Dari situ saya mulai tinggalin terminal, karena penghasilan terminal paling banyak itu 1,5 juta lah. 1,5 juta sampai 2 juta itu udah maksimal. Nah, jalanin bisnis ini 1 bulan, saya udah mulai mikir, udah mulai bolos tuh di terminal. Begitu lewat bulan kedua, udah 5 juta, udah betul-betul goodbye sama terminal. Saya fokus bisnis ini. Sambil terus belajar, pengembangan diri, saya belajar leadership, saya ambil bisnis ini satu paket dengan ilmunya. Gitu, karena saya tahu satu-satunya cara saya meningkatkan penghasilan saya adalah dengan cara saya meningkatkan kapasitas diri saya. Caranya saya meningkatkan kapasitas diri saya harus banyak belajar, Bapak Ibu sekalian. Seiring
naik seiring banyaknya belajar, akhirnya naik juga kapasitas diri saya dan naik pula income saya. Di bulan ketiga saya sudah punya income 13 juta rupiah. Saya langsung tembus posisi silver, Bapak Ibu. Rasanya dapat uang 13 juta tiap bulan zaman 2014 yang biasanya setiap hari cuma dapat duit receh di terminal gitu ya. Oh, itu surga banget Bapak Ibu ya. Ngerasa ikatan kerasnya kehidupan tuh pelan-pelan mulai terlepas gitu. Jadi, aduh, alhamdulillah gitu. Akhirnya saya kembangkan lagi bisnis ini. Saya tidak mau buru-buru menikmati hanya kemenangan sesaat gitu ya, puas sesaat, tapi saya mau terus ciptakan prestasi dan alhamdulillah di bulan Agustus saya tembus posisi gold ya. Tapi ini saya kasih lihat di bulan September income-nya ya. Di bulan September saya tembus posisi gold, income saya tembus 40 juta Bapak Ibu sekalian. Ya. 40 juta rupiah zaman itu gaji direktur tuh ya. Jadi saya seorang kondektur masuk bisnis ini 9 bulan bisa punya penghasilan seperti seorang direktur. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya. Nah dari situ saya terus kembangin lagi, saya belum buru-buru nyari istri ya. Akhirnya di Februari 2015, 1 tahun kemudian, saya sudah tembus posisi royal ya dengan income hampir 50 juta, 49 juta sekian, hampir 50 juta. Nah dari situ saya punya mimpi pertama saya adalah mengganti motor saya dengan mobil. Karena saya pengen anak-anak saya tidak kepanasan lagi kalau ikut saya presentasi. Karena zaman saya naik motor, 1 tahun perjuangan, sering hampir Sabtu Minggu anak saya ngikut. Saya presentasi kemana-mana keliling. Ya, ya kalau hari Senin sampai Jumat dia nggak tanya saya kemana. Dia nggak paham gitu kalau bapaknya kerja nyari duit. Tapi kalau Sabtu Minggu itu punya dia. Ya, itu pun kadang-kadang kalau saya pulang kemalaman, si kecil itu telepon terus, ya. Di atas jam 7 aja saya belum nyampe rumah, kecil telepon terus. Papa udah di mana? Papa udah di mana? Pulang, papa pulang. Gitu mulu. Itu hampir 10 menit sekali dia telepon terus ya. Jadi sebenarnya saya terbatas waktu itu menjalankan secara waktu juga gitu ya. Maklum saya sendirian, tinggal sama anak saya, ya yang jagain adiknya ya kakaknya gitu ya. Kadang-kadang saya titipin ibu saya gitu. Tapi ya karena bisnis ini mudah dan bisa cepat diduplikasi, akhirnya waktu itu jadi efektif buat saya gitu. Kerjanya waktunya singkat tapi duplikasinya jalan, akhirnya hasilnya juga maksimal ya. Nah, jadi setelah punya mobil, nah, mulai saya bisa nikmatin kesuksesan saya, orang tua saya gitu ya. Nah, dari situ ibu saya udah bilang, ayo udah sekarang cari istri gitu ya. Nah, setelah punya mobil, kemudian kembangin lagi nih bisnis sambil nyari istri. Ya, saya di Oktober 2015 tepatnya saya tembus posisi royal Bapak Ibu dengan income hampir 100 juta. Nah, dari situ saya mulai dah cari bini gitu ya. Mobil baru penghasilan 100 juta. Masa nggak dapat kan gitu. Nah, alhamdulillah nggak lama kemudian saya berkenalan dengan seorang wanita dan akhirnya menjadi jodoh saya, yaitu istri saya tercinta Ibu Tini Tabarani yang hari ini menjadi istri saya, menemani saya menjadi partner hidup, partner bisnis gitu ya, dan menjadi ibu pengganti buat anak-anak saya. Dan 1 tahun kemudian saya bersama istri umroh ke Mekah dan pada saat saya umroh saya dikasih karunia lagi oleh Yang Maha Kuasa, yaitu saya naik posisi tertinggi di bisnis ini yaitu King ya. Dan istri saya yang kami kebetulan punya 2 ID, istri saya naik posisi Diamond Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di Oktober 2016 itu income saya sudah mulai di angka 200 juta per bulan Bapak Ibu. Dari situlah saya bisa mewujudkan impian-impian saya yang lebih besar. Salah satunya ya jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Ya kalau orang Betawi biasanya kan paling Ragunan, Taman Mini, Ancol, paling jauh ya. Kalau enggak di Monas deh tuh beli monyet-monyetan ya. Nah, tapi saya pengen jadi anak Betawi yang jalan-jalan ke Eropa gitu. Tapi saya nggak mau kayak orang-orang, saya pengen pakai baju Betawi aja. Ya, ya gaya gaya Betawi lah, gaya gue kan gitu. Ya makanya di sini ada foto saya tuh pakai baju Betawi, ada di Belanda, ada di Prancis, ada di Swiss, ya, ada di Jerman tuh.
di Vatikan, bahkan di gereja Vatikan aja saya pakai baju Betawi, Bapak Ibu sekalian ya. Saya ke Korea, hampir rata-rata semuanya pakai baju Betawi. Dan ya saya juga punya hobi sekarang ya, hobinya main golf ya. Ya kalau dulu kan masih kecil mainnya tokadal mulu, ya nggak, yang kagak pakai duit, pakai gagang sapu. Tapi sekarang hobinya ya alhamdulillah udah main golf tiap hari ngeliat rumput hijau terus gitu ya. Nah jadi ya alhamdulillah hidup saya berubah dan terus berjalannya waktu, ya saya masih kembangkan lagi bisnis ini dan dalam waktu 4 tahun 9 bulan, ya saya sudah punya income walaupun jabatannya tetap king, tetapi income-nya naik seiring naiknya omset gitu ya. Karena ada bonus yang tidak dibatasi, tapi dia seperti bonus volume atau bonus omset ya, semakin besar omsetnya, ya ada persentase bonusnya semakin besar. Ya, di Oktober 2018 itu saya sudah tembus angka 300 juta Bapak Ibu sekalian. Ya, dan tepat 5 tahun 10 bulan istri saya naik posisi yang sama dengan saya yaitu Queen. Jadi dalam waktu 5 tahun 3 bulan ya, dalam waktu 5 tahun 3 bulan saya jalankan bisnis ini, total 2 ID saya bersama istri sudah menghasilkan income 500 juta per bulan. Jadi di saat banyak orang menolak bisnis ini dengan alasan gimana caranya nabung 5 tahun ke depan, duit dari mana gitu ya. Justru saya di tengah keterbatasan diri saya menerima bisnis ini dengan alasan gimana caranya saya merubah hidup 5 tahun ke depan. Beda mindset, beda hasil Bapak Ibu sekalian. Ya, setelah saya tengok ke belakang 5 tahun yang lalu, alhamdulillah untung gue ikut bisnis ini. Gitu. Kenapa? Hidup saya berubah. Saya punya Mercedes-Benz pintu 2 yang dulunya tiap hari naik Mercedes-Benz ya, tapi 15 tahun naik Mercedes-Benz tapi jendelanya 12, bangkunya 40 Bapak Ibu ya. Nah, sekarang naik Mercedes-Benz pintunya 2, bangkunya 2, kapnya bisa dibuka kan gitu ya. Saya bisa punya mobil Velfire warna emas dan yang paling bahagiakan saya adalah ketika saya juga bisa menyokong hidup orang tua saya di masa tua ya. Dan itu yang menurut saya itu memang mimpi terbesar saya salah satunya, ya saya ngerasa hidup itu kan siklus, ya. Waktu saya kecil, orang tua saya nggak pernah beralasan nafkahin saya, nggak pernah bilang nggak ada uang. Saya mau minta sekolah, ya sekolahin, makan sampai gede. Nah, saya ngerasa kalau nanti orang tua saya udah tua dan nggak bisa nyari duit lagi, pasti kan yang nanggung anaknya. Nah, kalau dulu orang tua saya membesarin saya tidak pernah beralasan dan berjuang dengan kapasitasnya, masa saya harus beralasan dengan alasan saya juga punya anak, saya nggak mikirin orang tua, nggak mungkin, gitu ya. Jadi, ya saya juga tidak boleh beralasan, gantian saya nanggung hidup mereka, gitu. Dan alhamdulillah impian itu tercapai. Setiap orang tua saya sudah tidak bekerja, sudah tua, mertua saya juga sama, tapi kami bisa memberikan sebagian dari penghasilan saya untuk tiap bulan, sehingga mereka hidup ya alhamdulillah tenang, baik-baik, tidak penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran mau makan apa, besok bayar listrik gimana gitu ya. Dan kalau mereka punya cita-cita yang lain, ya seperti mereka pengen umroh, saya wujudkan impiannya, ajak jalan-jalan ke luar negeri, saya ajak ke luar negeri Bapak Ibu sekalian ya. Senang aja melihat orang tua bahagia. Ya, dari situlah memang saya memahami bahwa uang memang bukan sumber kebahagiaan. Yes, saya setuju. Tetapi ingat teman-teman, jangan pernah kita berharap melihat wajah bahagia orang-orang yang kita cintai kalau kita nggak punya uang. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan bukan hanya saya, tapi teman-teman saya yang saya ajak juga hidupnya berubah drastis. Ya, dari beberapa orang yang saya ajak, ada 2 teman saya yang sangat serius mau merubah hidup. Ya, yang pertama sebelah kiri itu ada Juli Kasmo, itu seorang supir ya. Hari ini Bapak sekalian lihat, beliau sudah naik Mercedes-Benz ya, penghasilannya 100 juta per bulan. Orang kedua pakai Mercedes-Benz putih juga, namanya Sarno ya, itu cuma seorang satpam. Hari ini berpenghasilan 300 juta per bulan ya. Jadi 2 bintang utama saya waktu awal jalan bisnis ini ya supir sama satpam, ya wajar lah ya yang ngajak kenek ya. Ya connect temannya siapa sih gitu kan, kelasnya ya itu juga gitu. Ya kami akuilah bahwa kami memang bukan orang besar, kami semua berawal dari kumpulan orang kecil, tapi kami orang kecil yang berani berpikir besar dan itu yang membuat hidup kami hari ini jadi besar.
Ingat Bapak Ibu sekalian, jika kita menginginkan sesuatu yang belum pernah kita miliki, maka saatnya kita harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Jadi Bapak sekalian, hari ini Anda ketemu sebuah bisnis, ya, ambil keputusan, siapa tahu keputusan Anda untuk bergabung ke dalam bisnis ini dan memperjuangkan bisnis ini bisa membuat hidup Anda berubah dan akhirnya Anda bisa membahagiakan orang-orang yang Anda cintai. Saya Firal Tabrani, salam sukses dari saya, Go King. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.